Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinatu Zahwa dengan NIM 207222021. Saya dari kelas C semester 4. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Ibu Devi Novalen MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Ya, sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik Bu, semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Oke, baiklah, kalau hadir semua, silakan cek di sekeliling kalian apakah ada sampah. Soalnya di kelas berarti itu ya sampai persyaratan. Tidak ada, tidak ada. Bawa kamarnya nanti dibuang ya. Ya Bu. Tidak salah nih, sampah-sampah kecil itu dapat bergabung bagi lingkungan. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu limbah di sini? Contoh dari limbah? Sampah. Benar ya, lebih tepatnya limbah itu adalah bahan buangan dari masyarakat itu sendiri yang nantinya dapat berdampak buruk bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Nah, itu kan memberikan dampak negatif ya bagi lingkungan, entah itu nantinya mudah terkena banjir, banyak penyakit dan tercium bau. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu mau cerita nih. Di Indonesia ini kan terkenal sekali banyak gunung di dalamnya kan. Nah, kalian tahu tidak Indonesia itu juga negara yang unik loh, karena ada gunung di Indonesia yang dapat diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kalian tahu tidak itu gunung apa? Tidak tahu. Gunung Sampah. Nah, kalian tahu gunung sampah di Indonesia itu terletak di mana? Tidak tahu. Di Bantar Gebang, Jakarta. Nah, sampah-sampah itu berasal dari limbah-limbah masyarakat yang hanya dibuang saja. Nah, sekarang ibu mau tanya, biar kalian kan sering nih menghasilkan limbah-limbah padat, entah itu dari sisa makanan kalian, entah itu dari plastik-plastik di jalan kalian, entah itu dari kertas-kertas yang kalian buang. Itu kira-kira kalian apakan? Dibuang saja kan? Iya. Nah, itu nantinya yang salah satu menyebabkan sampah-sampah itu menggunung yang akhirnya menjadi gunung sampah seperti di Bantar Gebang tersebut. Nah, sekarang maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai cara penanganan limbah yang benar. Oke, maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu mengemukakan macam-macam penanganan limbah padat, dan yang kedua itu mengetahui macam-macam daur ulang limbah padat yang dapat positif nilai di lingkungan. Nah, sekarang ibu membawa media nih. Nah, ibu mau tanya sekarang, ini yang di tengah ini termasuk kepada limbah apa menurut kalian? Limbah padat. Nah, jika gambar-gambar di sebelah ini, apa yang dapat kalian deskripsikan dari gambar-gambar ini? Menurut kalian gambar-gambar ini adalah gambar apa? Nah, ini adalah gambar-gambar mengenai cara-cara penanganan dari limbah padat tersebut. Sekarang ada yang bisa bantu ibu untuk memberi nama dari gambar-gambar ini? Saya Bu. Nah, silakan Naina. Iya. Ibu, yang ini adalah penanganan sampah dengan penanganan. Selanjutnya Bu, ini sampah di daur ulang. Selanjutnya Bu, ini sampahnya dijadikan kompos. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Bu, ini sampahnya di penimbunan. Yang ini Bu, sampahnya tambah. Oke, benar. Terima kasih Aina. Sekarang ibu mau menjelaskan sedikit lagi mengenai gambar-gambar ini. Benar, seperti yang diberitahu oleh teman kalian, ini dimaksudkan sebagai penimbunan tanah atau landfill, di mana caranya digunakan untuk menggunakan sampah itu menjadi penimbunan tanah, di mana posisinya itu yang paling bawah itu ada sampah yang dipadatkan, lalu di atasnya itu diberi tumpukan tanah yang nantinya atasnya itu diratakan sehingga menjadi tanah yang rata. Nah, selanjutnya ini ada penghancuran di mana sampah-sampah itu dihancurkan menggunakan alat-alat, dan nantinya itu sampah-sampah itu akan keluar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang nantinya juga dapat digunakan untuk landfill, untuk penimbunan tanah itu sendiri.
Nah, yang ketiga itu ada cara penanganan limbah dengan cara daur ulang, di mana sampah-sampah itu nantinya akan didaur ulang dengan prosesnya sendiri-sendiri, yang nantinya tujuannya itu dapat digunakan kembali. Yang keempat itu ada pembakaran, di mana sampah-sampah itu hanya dibakar saja seperti yang biasanya kita lakukan oleh kita sehari-hari. Yang kelima itu ada pengomposan, di mana sampah-sampah itu khususnya sampah-sampah organik seperti sisa-sisa sayuran ini digunakan sebagai pupuk organik dengan cara bantuan mikroorganisme. Oke, selanjutnya Ibu ada satu media lagi. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, menurut kalian ini termasuk kepada cara penanganan limbah yang mana? Ini daur ulang. Oke, benar. Ada yang tahu ini daur ulang apa? Kertas. Daur ulang kertas. Nah, ini adalah cara daur ulang dari limbah kertas yang Ibu bawa. Yang pertama itu kertas-kertas yang tidak digunakan tadi di blender, dan nantinya itu sudah di blender, hasil blenderan itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air, lalu dicampur, diaduk, dan selanjutnya itu disaring oleh saringan yang telah dibuat. Ini saringan itu hanya dari frame yang berbentuk kotak, lalu diberi kain seperti kain kasa tapi yang agak tahan. Nah, nantinya disaring, lalu saringan itu tadi itu dikeringkan di bawah sinar matahari, dan nantinya jika derajat tinggi hasilnya seperti ini. Nah, ini mau tanya apa fungsi daur ulang ini bagi lingkungan? Saya Bu, silakan minta. Fungsinya itu terutama itu mengurangi sampah agar lingkungan bersih Bu. Ada lagi contoh yang lain seperti mencegah bencana seperti banjir. Oke, benar ya. Lebih tepatnya penanganan limbah ini tidak hanya daur ulang saja, tapi semua yang sudah dijelaskan tadi itu tujuannya untuk meminimalisir adanya kerusakan lingkungan akibat sampah itu sendiri. Mau sampah itu nantinya menyebabkan banjir ataupun dari ulang-ulang itu sendiri yang awalnya itu berasal dari sampah. Nah, Oke, berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, ya sudah paham kan? Paham? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan minta. Bu, mau nanya Bu, apa penanganan limbah yang aman Bu? Penanganan limbah yang aman itu adalah daur ulang itu sendiri, karena di dalam proses daur ulang itu tidak menimbulkan adanya polusi-polusi lainnya yang nantinya juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Karena kan pada dasarnya tujuan dari penanganan limbah ini itu untuk mengurangi adanya dampak bagi lingkungan itu sendiri. Kalau misalnya penanganan limbah hanya dibuang saja, hanya dibakar saja, itu kan di dalam prosesnya masih menyebabkan polusi. Seperti pembakaran, itu di dalam prosesnya masih menghasilkan asap itu menjadi polusi udara dan nantinya dapat berdampak buruk juga bagi lingkungan. Jadi maka dari itu menurut Ibu, kalian itu perlu mengetahui cara-cara daur ulang agar nantinya kalian itu kedepannya dapat memanfaatkan daur ulang itu sendiri dalam kehidupan kalian. Jadi sekarang Ibu mau silakan kalian buat dua kelompok. Ini ya, silakan bagi aja di tengah-tengahnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan cari macam-macam daur ulang yang padat di daerah kalian, dan menurut kalian tuh apa manfaatnya bagi lingkungan. Oke, beri waktu ya, 5 menit. Baik Bu. Selesai? Ya. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu yang mau? Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Baik Bu, hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai penanganan limbah padat yaitu yang pertama, membuat tas dari bungkus kopi. Manfaatnya bagi lingkungan itu mengurangi limbah bungkus kopi. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik untuk tas. Yang ketiga, mengurangi emisi karbon. Selanjutnya ada membuat furnitur dari limbah kayu. Manfaat bagi lingkungan yang pertama, mengurangi limbah kayu. Yang kedua, mengurangi penggunaan kayu baru yang seringkali dari penebang liar. Oke, nah, silakan duduk, beri aplaus pada kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Baik Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada membuat tempat duduk dari ban dan tong bekas. Dari ini ban bekas dan tong bekas seringkali dianggap sebagai sampah dan tidak digunakan. Menggunakan ban bekas dan tong bekas untuk membuat tempat duduk, Anda dapat mengurangi jumlah limbah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir.
produksi bahan uang baru dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk penggunaan sumber daya alam, emisi karbon, dan pencernaan udara. Dengan menggunakan bahan bekas dan bekas untuk membuat tempat duduk, Anda dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi bahan baru. Terus yang kedua, ada membuat hiasan kaca dari limbah. Kaca manfaatnya itu bagi lingkungan yaitu mengurangi limbah. Kaca limbah seringkali dianggap sebagai sampah dan tidak digunakan. Dengan menggunakan kaca limbah untuk membuat hiasan, Anda dapat mengurangi jumlah limbah kaca yang dikirim ke tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan air. Dan yang kedua itu mempromosikan penggunaan kembali menggunakan kaca limbah untuk membuat hiasan adalah cara yang bagus untuk mempromosikan penggunaan kembali dan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan air. Oke, itu saja Bu dari kelompok kami. Oke, baik. Aplaus buat kelompok 2. Oke, benar ya, banyak sekali di dalam kehidupan kita itu contoh-contoh dari daur ulang limbah padat. Seperti biasanya yang sering melihat itu ada cara daur ulang limbah plastik, khususnya kayak bikin bus kopi itu menjadi tas. Karena memang di dalam proses daur ulang itu bukan hanya dapat digunakan kembali, tapi juga tidak menghasilkan polusi lagi dan juga dapat manusia dan juga dapat dikomersialkan, sehingga banyak orang itu menangani limbah-limbah itu dengan cara daur ulang. Oke, selesai ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan melihat. Dari yang saya pahami, dapat saya simpulkan bahwa limbah adalah bahan buangan tidak terpakai terdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan limbah padat ini dapat dilakukan secara daur ulang, dibakar, dan landfill. Pengempasan dan penghancuran daur ulang itu adalah pengulangan yang paling aman karena tidak menimbulkan populasi. Contohnya daur ulang kertas, daur ulang bungkus kopi menjadi tas, limbah kayu menjadi furnitur kayu. Manfaatnya bagi lingkungan itu mengurangi limbah padat dan mengurangi dampak lingkungan dari reproduksi bahan baru. Terima kasih, Melda. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang buat kalian susah belajar hari ini? Saya Bu, seharusnya Ibu menampilkan video daur ulang itu supaya kan bisa tahu bagaimana cara proses mendaur ulang itu sendiri. Oke, baik. Kalau tentang video pembuatan daur ulang itu bisa minggu depan dijelaskan kembali atau tidak, kalian bisa cari sendiri di YouTube atau Google, itu banyak sekali referensinya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau mereview sedikit mengenai pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan agar Ibu dapat tahu seberapa pemahaman kalian mengenai materi tersebut. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja tadi proses penanganan limbah? Ada pengempasan, daur ulang, pembakaran, pembuatan tanah, Penimbunan tanah dan penghancuran. Yes. Tadi kan Ibu sudah cerita nih apa cara penanganan limbah itu, apa cara penanganan limbah yang paling aman? Ada yang tahu? Apa? Daur ulang Bu, karena Kenapa? tidak menimbulkan polusi. Oke, kan kalian tadi sudah membentuk 2 kelompok nih, sudah berdiskusi apa saja macam-macam daur ulang limbah padat yang ada di sekitar kalian. Salah satu contohnya apa saja tadi? Ada daur ulang limbah kertas dari daur ulang Limbah plastik. daur ulang limbah plastik menjadi tas, daur ulang limbah kayu menjadi furnitur kayu. Ada juga tadi tuh daur ulang ban menjadi tempat dudukan ya. Nah, berharap dengan kalian tahu bagaimana cara-cara penanganan limbah tadi, kalian dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari sehingga kalian tidak hanya membuang sampah itu berserakan ataupun hanya kalian buang saja sehingga sampah itu menjadi gunung. Saya yakin kalian itu pasti memiliki potensi masing-masing untuk melakukan itu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan bahwa minggu depan itu kita akan belajar mengenai penanganan dari limbah cair. Maka dari itu, Ibu harap kalian dapat belajar dulu di rumah. Kalian tidak tahu apakah minggu depan itu ada tugas atau tidak. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta pada ketua kelas untuk mendengarkan terlebih dahulu. Semuanya siap? Mulai. Oke, terima kasih ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kalian dapat mengaplikasikannya di lingkungan dan di kehidupan
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.